Masih ada Bapak sekalian. Kita masih diberikan kesehatan, itu berkat yang luar biasa buat kita, sehingga kita bisa bernafas lega hari ini. Kita bisa melakukan tugas-tugas kita hari ini dengan baik. Itu semua anugerah yang besar buat kita. Bapak sekalian, hari ini kita juga bersyukur. Ini syukuran yang luar biasa. Yang pertama tentunya karena kita punya keberhasilan anak kita Angelus yang sudah membuktikan bahwa Amaris Selatan itu bisa dikenal. Beberapa tahun lalu kita ingat Nono ya, mungkin bulan ini tidak dikenal sama sekali, bahkan di Jakarta pun tidak dikenal, mungkin hanya di Kupang. Tetapi begitu Nono muncul di Jakarta dikenal, dimanapun, bahkan di seluruh Indonesia tahu, bahkan di luar negeri Bapak sekalian. Kita berikan aplaus. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang juga ini ada Angelus Bapak sekalian, Angelus yang juga ikut membuat kita semakin bergairah. Angelus ini juga ternyata juga ada potensi-potensi yang luar biasa yang membuat kita juga kagum karena baru saja berhasil meraih perunggu di tingkat nasional. Kita berikan aplaus lagi Bapak sekalian. Nah, saya sering kali Bapak sekalian memberikan mungkin masukan itu ya, kita ini hanya alat Tuhan ya, kita diberi kesempatan, kita diberikan prestasi, itu semua Tuhan yang kasih. Jadi saya sering juga menyampaikan ke Nono, ke mamanya, ke Angelus juga, tolong kalau sudah berhasil jangan sampai sombong, karena kalau sombong sudah berhenti. Tapi kalau mau rendah hati akan terus prestasinya terus berkembang, bahkan juga orang juga akan tambah simpati dengan kita. Jadi saya terus mengimbau itu pada semua kita ya, bahwa pencapaian kita tuh tanpa Tuhan tidak ada artinya, karena itu semua dari Tuhan. Nah itu yang pertama. Lalu juga saya mau sampaikan Bapak sekalian, sekolah ini sudah dibina dari sejak 8 tahun yang lalu, dan mungkin baru akhir-akhir ini bisa kelihatan, mungkin mulai tahun-tahun ke-5 ya. Tahun ke-5 Pak Kadis, saya mau sampaikan juga bahwa Ibu Nita tadi yang jadi MC itu juara inovasi guru tingkat nasional. Kita berikan aplaus. Lalu setahun kemudian ada Ibu Joyce di SD sebelah, SD Sonren, itu juara 2 tingkat nasional juga. Kita orang-orang NTT itu seringkali belum ada kesempatan saja. Dikasih kesempatan, dikasih pemicu luar biasa. Saya tadi sempat sampaikan bahaya. Jadi kalau kita mau Bapak sekalian, sudah ada contoh-contoh Nono, ada Angelus, ada Ibu Nita, mari kita sama-sama usahakan. Kita punya potensi yang luar biasa, dan kalau itu kita gali, bahkan kalau tadi ada wacana difasilitasi oleh daerah, itu luar biasa. Pasti akan perkembangannya juga nanti akan signifikan sekali. Jadi bagus sekalian, ini waktu yang tepat kita untuk bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita sampai sekarang, sampai hari ini, dan Tuhan berikan juga prestasi-prestasi yang luar biasa untuk kita semua. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Anak Angelus ini sungguh luar biasa, dan kami sampai di titik ini karena campur tangan Tuhan. Dan ada kolaborasi yang luar biasa antara orang tua, guru, siswa, pemerintah, dan juga yayasan yang menaungi kami, yaitu Yayasan Astra Michael Daruslim, sehingga kami sampai di tahap ini. Dan saya mau bercerita sedikit. Saya dibina Astra sejak tahun 2017. Waktu itu masih UPTD Bapak Nehemia Runisi, SK Bapak Kadis sekarang. Dan setelah penempatan SK, yang cari kasih saya sekolah itu Bapak Nehemia Runisi. Dan puji Tuhan, orang-orang ini selalu menasihati saya. Jadi saya ini merasa punya utang untuk Saudara Ryan, karena yang selalu kasih saya motivasi itu Bapak Nehemia. Ketemu di mana-mana selalu bilang, Ibu Nur,
harus seperti ini, dan seperti ini. Puji Tuhan Bapak, sampai sekarang saya berdiri juga karena nasihat Bapak Nehemia. Karena saya merasa bahwa kata-kata mereka itu jadi satu suntikan obat buat saya. Karena orang selalu bilang NTT Kabupaten Kupang tuh selalu identik dengan kata bodoh, stunting. Jadi seperti yang Pak Lili bilang, NTT itu kalau sudah diberi kesempatan berbahaya. Waktu dan peluang saja yang tidak diberikan untuk kita. Karena itu mari kita bangun kerjasama yang baik antara pemerintah, guru, siswa, orang tua, dan kepala sekolah yang luar biasa seperti Ibu Eli ini. Mau cari susah, karena kepercayaan yang diberikan oleh atasan itu memang patut kita gunakan sebaik-baiknya. Angelus ini sejak saya pindah di SD Negeri Burain 1 ini, sekitar bulan Juli, itu bapaknya dan mamanya memang sudah minta tolong supaya kalau bisa dibimbing khusus di bidang gasing. Dan karena cerita Bapak Angelus bahwa Nono ini adalah inspiratif buat mereka. Dan kebetulan waktu Nono juara itu, Bapak Angelus waktu itu minta supaya foto dengan Nono. Dari situ Angelus ini sangat termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Dan waktu itu saya sejak di sekolah ini diberi tugas oleh Pak Lili kalau bisa mencari bibit-bibit yang bisa di bidang matematika. Dan waktu itu saya dengan Nono yang les sekitar 50 orang di Burain 1 dari kelas 3 sampai kelas 6. Setelah didapat bibit, jadi Angelus ini baru dibimbing khusus beberapa bulan saja Pak Lili. Dan puji Tuhan hasilnya sangat memukau. Saya juga berterima kasih buat orang tua yang selalu antar jemput Angelus di rumah. Ibu kepala yang dia punya kepercayaan itu luar biasa buat saya. Teman-teman guru yang saya paling banyak izin karena harus dampingi bagaimana supaya ada uang saku. Saya cerita minta maaf. Di situ saya ada konsultasi dengan sebelum kami. Dan kami berangkat, puji Tuhan. Di sana memang Astra ini luar biasa Bapak dan Mama. Orang selalu bilang kita orang NTT ini identik dengan orang miskin. Tapi ketika kami muncul di sana, semua mata lihat sang kami ini ada Angelus Mama. Minta maaf saat sedikit bercerita. Astra kirim kasih kami Oto ini yang keluaran terbaru yang harga 450 juta. Dia pun plat ini masih baru. Jadi kami turun nih semua lihat. Wih ini orang kaya dari mana nih? Jadi ketika kami kesulitan apa-apa semua langsung ayo bu, monggo. Jadi tidak ada yang sulit. Seperti Astra bilang, saya selalu ingat itu pesan. Kita dari kampung Bapak dan Mama, tapi kita jangan kampungan. Kita tunjukkan bahwa kita NTT tidak kalah dengan mereka. Yang berikut ketika masuk, yang luar biasa, yang online itu kadang saya selalu bilang anak online itu kadang ngomong kosong. Guru kadang berbisik di belakang, nih lu isi ini. Sampai sana ada itu Bapak dan Mama. Angelus dong ini dijaga ketat oleh security sekitar 6 orang. Kami yang orang tua dan guru dulu terpisah. Angelus ini tes di lantai 3 di universitas terbaik di Asia, Universitas Binus University. Itu penghasil pencetak juara-juara matematika dunia. Kita bersyukur kita punya anak sampai di itu tempat. Jadi ketika tes ini online, yang babak penyisihan sampai yang final itu provinsi itu secara online. Grand final ini tesnya secara manual Bapak dan Mama. Dan yang lebih heran itu yang juara final tapi Angelus tembus dengan dia nilai manual tes langsung itu 90 Bapak dan Mama. Luar biasa. Jadi dia punya selisih saja itu sekitar hanya berapa? 10 lebih sampai 100. Jadi sampai yang buat saya terharu tuh Bapak dan Mama, MC dengan dia punya pendiri yayasan, dia punya penyelenggara nih, tidak ucap selamat untuk yang juara 1, 2. Tapi kata pertama pembuka, congratulations for Angelus from NTT. Saya sampai sedih sekali. Karena mereka bilang, inilah pembuktian bahwa orang NTT itu pintar. Padahal kita tidak kenal mereka. Dan dia adalah peserta paling jauh dan bisa membuktikan diri bahwa dia sanggup bertarung di kancah nasional. Manual Bapak dan Mama jadi langkah-langkah kerja dong lihat. Bukan online kok kita bisik-bisik di belakang. Bisa berupaya untuk diri sendiri. Karena saat kita muncul di depan itu pembuktian yang akan membuktikan kita bisa. Kejujuran, sportif itu modal utama untuk kita sukses. Jadi itu penyampaian saya dan terima kasih sekali buat semua pihak yang sudah membantu kami. Di tempat ini kami mohon doa dan dukungan agar tidak sampai sini saja.
kami terus berprestasi membanggakan NTT, Nusa Tenggara Timur, teristimewa Kabupaten Kupang, kampung kami tercinta, Amarasi Sonrain Burain SD Negeri Burain 1. Terima kasih. Didampingi oleh 2 bintang kita dari Amarasi, karena kami 3 ini orang Amarasi. Yang saya hormati Bapak ya, pimpinan Astra, Bapak Camat ada izin tadi di situ ya. Ibu Ketua Majelis Jemaat Betel Sonrain, Ibu Kepala Sekolah, Ibu. Kami bisa bertiga berdiri karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Karena itu patut kita bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan beri pada kita. Yang saya maksudkan begini, saya juara matematika tingkat kabupaten tahun 86. Kami lomba di Gubus di Nyunbaun, Sonkiko tahun 86. Saya juara 1 tingkat Gubus matematika. Kemudian kami datang di Kupang Timur dulu, Kupang Timur. Kemudian ke kabupaten di SD Negeri Pak, saya yang dampingi saya Pak Karel Tifu. Saya juara 3. Saya juara 3. Dapat uang waktu itu 350.000, juara 3. Tapi hanya saya beli kasih guru saya Karel Tifu Supermi 1 bungkus. Jadi kami bertiga ini layak dan pantas berdiri di depan Bapak Ibu. Karena kami sang juara matematika. Ini juara Pak Niti juara 2 Liga Matematika Nasional, toh Ibu Nur ya. Ya. Kemudian juara 3 di Olimpiade Sains, Matematika Sains dan Bahasa Inggris ya. Yang di Semarang. Oke. Sedangkan yang di bagian kiri saya ini juara dunia, juara bertahan. Yang bisa kalahkan orang Israel, Amerika, Eropa, Asia, Afrika itu hanya orang Amarasi. Tepuk tangan untuk mereka. Soalnya ada orang lain, orang Jawa soalnya Pak Lilik, mohon maaf. Yang bisa kalahkan orang Amerika, Israel, Eropa, Afrika, Amerika itu hanya orang Amarasi dan Amarasi Selatan tentunya. Berdiri ini layak dan pantas disebut bintang. Saya bintang, saya dokter, dan saya juga bintang. 1 kepala dinas provinsi, saya sudah ada meninggal. Nah, Pak Lilik, terima kasih banyak untuk Astra. Astra telah melihat fungsinya untuk menyelenggarakan pendidikan. Kita butuh 3 pilar, 3 batu tungku. Pertama, korporasi. Pak Lilik ini, Astra ini korporasi, atau saya sebut dengan corporate governance, atau saya sebut juga dengan kearaktina. Yang Astra ini kearaktina, pengusaha dong. Kemudian ada public governance, pemerintah. Saya mewakili pemerintah, anak Prentina, public governance. Kemudian ada civil society. Civil society ini para pelayan sosial, bengkel APEK ya, itu ada Pak ini Vincent Morini dong itu. Nah 3 ini, pelayan sosial atau civil society, corporate governance atau kearaktina, dan public governance atau anak aprint ini, 3 ini harus satu. Jadi Pak Lilik sudah jaga dia punya peran sebagai korporasi. Pemerintah juga jaga. Kemudian masyarakat madani juga jaga. Jadi kehadiran kita masyarakat madani termasuk gereja. Tadi saya ketika kami disambut, kami 3 orang besar ini, orang besar semua ini. Ibu pendeta di saat mengalungkan selendang kepada Angelus, sebenarnya saya lihat ada doa di situ. Jadi gereja juga hadir untuk mendoakan. Buktinya hari ini Ibu Pendeta, terima kasih sudah pakai pakaian kebesaran dan akan memimpin kita dalam ibadat syukur. Pemerintah gereja melihat perannya. Jadi kembali bahwa kotong sukerja, ya. Hanya sekarang kadang kotong sukerja, tapi kotong sudah punya
event sendiri, sudah punya ajang untuk, sudah punya lomba-lomba untuk kotong bisa lihat kotong pun kerja. Tapi dengan bantuan Astra, ya, bisa membuka link kemana-mana. Awalnya Nono, kemudian Ibu Nur dan Bapak Ibu kepala sekolah ada tahu sedikit-sedikit. Oh, kalau kotong sudah mengajar habis, kotong harus ada ruang khusus, ada ruang untuk mengajar, bekerja. Tetapi kotong juga harus ciptakan ruang untuk bisa bawa anak-anak kita ikut event, ikut perlombaan, ikut pertandingan misalnya. Nah ini penting, jangan sampai kotong hanya bisa mengajar, bekerja, tapi kotong sudah cari ruang untuk bisa memunculkan kita pembakat minat. Terima kasih Pak Lilik dari Astra yang sudah membuka ruang itu, sehingga kita dikenal di mana-mana. Itu yang berikut, Bapak Ibu, ketika kami disambut, itu sebenarnya menunjukkan bahwa pendidikan kita ini pendidikan yang berkebudayaan. Ada natuni, nah itu dijaga. Tapi saya khawatir Bapak Ibu kalau tidak diajarkan kepada anak-anak kita, ketika kita yang sudah umur setengah abad ini sudah ada lagi, nah ini natuni bisa hilang. Karena itu muatan lokal, coba dimasukkan. Saya kira sekolah-sekolah sudah masukkan itu. Hanya sekarang bagaimana kotong membiasakan anak-anak kita supaya menyambut tamu mereka yang sambut. Kita di belakang mereka, ya. Kemudian selain pendidikan kita berkebudayaan, juga kebudayaan kita sungguh mencintai mutu pendidikan. Ya, kebudayaan kita sungguh mencintai mutu. Apa itu? Bapak Ibu coba lihat. Kita penghasil tenunan tadi Pak Lili bilang kita ada sementara berupaya supaya anak-anak sejak dini belajar menenun. Menenun juga dijaga kualitas. Coba lihat ibu cantik kita, mama cantik kita, bapak-bapak ganteng. Begitu pakai pakaian kita, sebenarnya mau menunjukkan bahwa ternyata ya pakaian adat kita punya kualitas tersendiri. Nah ini harus dijaga. Jadi sekali lagi di sekolah harus mampu menghadirkan ya konsep pendidikan yang berkebudayaan dan kebudayaan yang mencintai mutu pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kasihi, kita berharap melalui ya, kehadiran Angelus bintang baru dari Amarasi Selatan ini bisa mendorong anak-anak kita. Anak-anak, halo, selamat sore, halo, halo, halo. Ini begini, kita sedang berupaya supaya anak-anak yang lain bisa melihat dua anak kita. Kemudian dua anak kita, Nono, ya Angelus yang sekarang bintang baru ini menemani bintang lama, ya, menjadi contoh untuk anak-anak yang lain, ya. Saya ada bermaksud, bukan bermaksud, sudah sampaikan ya, sudah sampaikan Ibu Nur dan kepala sekolah supaya Nono punya foto dan Angelus punya foto dibuat 10R dan kita pajang di Dinas PK Kabupaten Kupang. Nah, kita tulis misalnya Nono dengan nama lengkap Sapa Miat Nona. Di bawahnya juara misalnya matematika, Olimpiade Matematika Nasional 2024 SD Negeri Burain 1. Ada identitas sekolah juga di situ. Mereka ada fotonya, ada nama, asal sekolah, juara apa di situ. Di bawah foto 10R. Kita tempel di Dinas PK Kabupaten Kupang. Tapi juga yang tadi saya sampaikan, bahwa saya bermaksud Ibu Pendeta, bagaimana kalau orang-orang berprestasi itu juga foto-fotonya ada di gereja, baik Katolik, Protestan. Mengapa ini kita lakukan? Karena kita harus menempatkan prestasi pada posisi tertinggi. Prestasi harus kita tempatkan pada posisi tertinggi. Bapak Ibu, ini Pak wartawan yang ada ini, beliau ada, tadi saya lupa menyapa beliau nih, Bapak Jupiter Leonati. Ketika tanggal 5 Angelus dan Ibu Guru dan Bapak ada ya menghadap saya secara spontan tiba-tiba ada gerakan untuk harus membopong Angelus di bahu saya. Itu tidak kebetulan, ada suara untuk harus membopong Angelus di bahu saya. Kemudian itu viral, bahkan mendapat. Kemudian ada orang
melihat itu bahwa Pak Kades cari nama posisi tertinggi. Dan kalau kita berdiri, prestasi harus di atas. Kalau kita duduk, prestasi harus lebih tinggi dari kita. Jadi itu tidak untuk cari muka, saya cari muka untuk apa juga. Tapi saya mau memberi pemahaman, sedang membangun pemahaman pada publik, pada masyarakat dan pemerintah bahwa prestasi harus dijunjung tinggi. Prestasi harus dijunjung tinggi. Begitu. Jadi tolong, mari sekarang kita junjung tinggi yang prestasi. Kenapa prestasi dijunjung tinggi Bapak Ibu? Karena ke prestasi, kalau Bapak Ibu, anak-anak, itu kebutuhan dasar juga. Kalau kita belajar hierarki kebutuhan dasar menurut Maslow, tingkatan kebutuhan dasar menurut Maslow itu, aktualisasi diri itu kebutuhan yang paling tinggi sudah. Tapi dia dasar, maksudnya kebutuhan dasar dalam tingkatan yang paling tinggi. Yaitu prestasi, ini ada dong orang berprestasi. Nah dia sedang berupaya memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan aktualisasi diri. Saya mau menjadi kepala sekolah yang terbaik, itu juga kebutuhan aktualisasi diri. Saya mau menjadi pemimpin Astra terbaik, itu aktualisasi diri. Saya mau jadi kepala desa, saya mau jadi ketua komite terbaik, saya mau jadi guru terbaik. Karena guru adalah guru, tidak semua orang bisa menjadi guru. Itu soal kita sedang berupaya untuk memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kami yang berprestasi ini, saya juga berprestasi. Kami tiga yang berprestasi ini, kami sedang memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Sadar, kita pada dong sebelum tahu, tapi mereka sedang memenuhi kebutuhan aktualisasi diri mereka. Yang terbaik. Saya harus hadir dengan prestasi gemilang, prestasi. Karena itu Bapak Ibu guru saya minta untuk harus selalu dalam pikiran, otak, perkataan kita itu harus ada prestasi. Tapi jangan sampai sebentar malam pulang Bapak Ibu dong begitu terkejut tengah malam teriak prestasi. Teman tidur Bapak Ibu atau ya bilang dengan prestasi dan menempatkan prestasi pada posisi tertinggi. Puminaka. Terima kasih, musuh begitu ketemu orang dong ini balilik mesti begini balilik. Nah, jadi Nono bilang begini, dia tanya dong dua, bosong dong bisa menarik ke dong ke nona dong kosone. Dong bilang bapak kita sudah bisa, kotong sudah bisa, ini anjir sudah bisa. Nono lu bisa sudah bisa, kalau itu kotong tiga sudah bisa. Karena memang orang matematik itu orang tidak bisa goyang-goyang. Nah, tapi Pak Lilik bilang, Bapak ini kita ada upaya supaya tari-tarian juga kita hidupkan. Nah, pikiran Pak Lilik sudah dibuat oleh guru-guru kita di sekolah. Baik, terima kasih untuk hari ini. Yang pertama, ini anak kelas 6 baru saja dengar lulus pada jam 10 tadi dengan jumlah siswa 22 dan semuanya lulus dan berhasil dengan baik. Yang kedua, akreditasi A, kita mendapat akreditasi dengan A. Yang ketiga, menyangkut Angelus dan Nono. Angelus pada tanggal 7 baru berangkat ke Semarang dan tanggal 8 mengikuti Grand Penal di Semarang dengan mengikuti 2 perlombaan yaitu Limas mendapat hasil juara 2 dan Matex Nasional mendapat juara 3 dengan perunggu dan dengan sertifikat dengan medali 4. Dan yang berikut kita juga mensyukurinya dengan kegiatan-kegiatan, yaitu 2 orang guru kebetulan lulus P3K dan salah satunya adalah Iwan Metro Siki dan Noh Pehe. Dan yang berikut mensyukuri juga dengan 3 orang guru pada tanggal 6 Ibu Yosina Abanaga mengenai ulang tahunnya dan Ibu Yunita Polan juga mengenai ulang tahunnya, dan Ibu Nur kebetulan tanggal 8 dia ada mewakili ini Angelus untuk mengenai ulang tahunnya ini di Semarang.
dan kita tidak sempat buat, dan kita hari ini bersyukur bersama-sama, mensyukurinya dengan doa bersama. Baik. Mungkin harapan untuk Angelus dan Nono juga untuk siswa lain yang sudah tamat seperti apa? Ya. Kalau harapan dari sekolah, Angelus jangan putus sampai di sini, tetapi masih ada lagi harapan, jangan lebih dalam lagi peluang untuk dia selalu ikut terus dan selalu mengikuti dan didukung juga. Mohon dukungan dari dinas kabupaten dan juga mohon dukungan dari ini bupati, dan juga mohon dukungan dari masyarakat setempat sehingga Angelus boleh lagi meningkat pada tahun yang berikut. Dan Nono dia juga sementara mengikuti untuk perlombaan tingkat dunia dan dia sudah mencapai yang pertama. Untuk siswa kelas 6 sendiri? Untuk siswa kelas 6 tadi dalam saya menginformasikan kepada mereka bahwa tidak ada yang putus sekolah. Harus Dan lanjut. diharapkan untuk tidak anak-anak tidak boleh putus sekolah, tetapi walaupun miskin ataupun tidak ada uang, tetapi saya mengharapkan untuk anak-anak tetap berlanjut pada SMP, dan SMP kebetulan pada tahun baru ada sosialisasi dari SMP Negeri 1 dan juga SMPK.